Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, saya Nurul Latifah dengan NIM 2410207057 dari jurusan Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Kerinci. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang bimbingan dan konseling belajar pada siswa disabilitas tunarungu di Sekolah Luar Biasa Dharma Asih Pontianak. Siswa tunarungu memiliki sikap belajar dan tantangan belajar tersendiri. Meskipun siswa difabel pernah belajar di sekolah luar biasa, mereka masih menghadapi beberapa kendala. Salah satu bidang layanan bimbingan belajar dan konseling dapat membantu siswa difabel untuk mengenali potensi dirinya, sehingga memiliki kemampuan belajar meskipun dengan keterbatasan. Metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan studi kasus deskriptif dilakukan dengan menggunakan instrumen observasi dan wawancara dengan guru pendamping siswa dan 6 siswa tunarungu kelas 11 SMA SLBC Pontianak. Selanjutnya adalah pendahuluan. Sekolah merupakan sebuah wadah bagi generasi bangsa, khususnya siswa dalam menuntut ilmu, di antaranya ilmu pengetahuan umum, pengetahuan agama, hingga ilmu norma sosial di masyarakat. Meratanya akses pendidikan di Indonesia harus diseimbangkan dengan tersedianya fasilitas sekolah yang diperlukan sebagai penunjang pembelajaran bagi siswa saat menuntut ilmu, hingga dapat terciptanya suasana kelas yang selaras dengan tujuan pendidikan. Pemerintah idealnya mampu menyediakan fasilitas layanan pendidikan yang merata dan tidak hanya sekolah, namun juga lembaga pendidikan lainnya. Bimbingan dan konseling memiliki tujuan bagi anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus harus dapat merefleksikan kebutuhan khususnya sendiri, membantu individu mengembangkan kemampuan dirinya secara optimal, sesuai dengan potensi yang dimilikinya, seperti kemampuan bakat, minat, permasalahan, dan kebutuhan lainnya. Tujuan bimbingan konseling bagi anak ABK atau anak berkebutuhan khusus umumnya yaitu yang pertama adalah membantu individu peserta didik melewati masa transisi perkembangan yang dilaluinya dengan baik. Yang kedua adalah membantu peserta didik untuk mengatasi hambatan selama kegiatan belajar berlangsung, serta hambatan perkembangan atau permasalahan yang timbul dikarenakan pemenuhan kebutuhan khusus. Yang ketiga adalah membantu peserta didik agar dapat menyiapkan perkembangan mental pada masa kanak-kanak menuju jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Dan yang keempat adalah membantu peserta didik mencapai kemandirian dalam menjalani kehidupan. Siswa disabilitas adalah anak yang mempunyai keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam waktu jangka yang panjang. Kondisi tersebut menjadi hambatan bagi mereka untuk dapat berpartisipasi penuh dalam masyarakat. Fokus penelitian studi kasus ini adalah pada siswa tunarungu, yaitu siswa yang memiliki hambatan dalam indera pendengaran yang dimilikinya. Akibatnya, siswa disabilitas tunarungu mengalami kesulitan untuk melakukan komunikasi pada orang lain. Prestasi akademik siswa tunarungu seringkali lebih sulit dicapai daripada prestasi belajar siswa pada umumnya. Hal tersebut dipengaruhi oleh tantangan dan kemampuan siswa tunarungu dalam memahami pelajaran. Hasil penelitian ini
akan membahas lebih lanjut kasus sikap belajar dan tantangan belajar siswa tunarungu di sekolah luar biasa Dharma Asih. Penelitian ini penting dilakukan agar dapat menjadi acuan penanganan dan peningkatan kualitas pendidikan siswa disabilitas tunarungu ke depannya. Lebih lanjut, akan membahas eksplorasi secara literatur peran bimbingan dan konseling belajar pada anak disabilitas tunarungu. Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran seluruh kelompok mikrosistem sekolah dan masyarakat terhadap kebutuhan yang diperlukan siswa disabilitas tunarungu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, jenis studi kasus dengan pendekatan deskriptif. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi terhadap siswa tunarungu serta melakukan wawancara secara langsung kepada guru pendamping siswa tunarungu, yang mana tujuan dilakukannya observasi dan wawancara untuk memperoleh data terkait bimbingan dan konseling pada siswa disabilitas serta sikap belajar anak disabilitas tunarungu sekolah luar biasa Dharma Asih ketika melakukan pembelajaran di dalam kelas. Berdasarkan observasi pada tanggal 10 Mei 2023 yang dilakukan oleh peneliti dengan mengutamakan indikator proses komunikatif, respon siswa, dan aktivitas belajar, maka didapatkan data bahwa seluruh siswa tunarungu melakukan komunikasi di dalam kelas. Menggunakan bahasa isyarat, siswa tunarungu dapat aktif dan berkomunikasi di dalam kelas, dapat saling berinteraksi antara teman sebaya dan guru. Siswa tunarungu juga lebih cenderung emosional ketika sulit memahami pelajaran yang disampaikan oleh guru. Selain itu, siswa tunarungu juga dapat berkontribusi dalam bertanya ketika kelas pelajaran diadakan. Kemudian, hasil penelitian yang diamati melalui observasi pada tanggal 17 Mei 2023 juga menemukan data bahwa ada beberapa pelajaran yang diminati siswa tunarungu yang sesuai dengan potensinya, yaitu mereka lebih tertarik belajar seni, terutama kelas seni menjahit. Siswa dapat memahami apa yang dipaparkan guru dengan adanya alat bantu benda nyata, serta siswa tunarungu memiliki emosi yang tidak stabil ketika tidak dapat memahami apa yang dipaparkan oleh guru. Selain itu, siswa tunarungu juga memiliki potensi dalam bidang kesenian, yang mana hal tersebut dapat mendukung kesempatan siswa untuk mencapai prestasi non-akademik. Meningkatkan potensi siswa tunarungu tentu dibutuhkan peran guru BK yang dapat membantu siswa meningkatkan kemampuan diri dan semangat dalam mengembangkan potensi dirinya. Kemudian, guru BK juga diperlukan untuk memberikan layanan penanganan terkait siswa yang memiliki emosi yang tidak stabil. Siswa tunarungu akan menangis dan merasa kesal apabila tidak memahami pemaparan pembelajaran yang diberikan oleh guru. Layanan guru BK tentunya dapat membantu siswa tunarungu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, sehingga diharapkan siswa dapat mengendalikan emosi yang dimiliki. Peran seorang guru BK dalam memberikan layanan bimbingan belajar bagi siswa tunarungu adalah guru dapat berperan untuk mendiagnosis kesulitan belajar siswa tunarungu yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing siswa. Guru BK dapat berperan untuk membantu dalam mendukung perkembangan belajar siswa tunarungu melalui cara pemberian layanan bimbingan belajar dan dukungan layanan yang lainnya. Permasalahan akademik belajar siswa tunarungu dapat diatasi dengan bantuan bimbingan belajar. Bimbingan belajar yang diberikan oleh guru dapat menjadi salah satu pendukung siswa untuk meningkatkan kemampuan dirinya. Peran BK yang ada pada pendidikan bagi siswa tunarungu diantaranya yaitu 1.
mengidentifikasi siswa tunarungu melalui alat tes maupun non-tes. Yang kedua adalah menyusun program pendidikan khusus bagi siswa tunarungu. Yang ketiga adalah memberikan program layanan BK bagi siswa tunarungu. Secara keseluruhan, hasil penelitian ditemukan beberapa informasi yang dapat menjadi pertimbangan untuk perkembangan layanan pendidikan khususnya di sekolah luar biasa. Pada kenyataannya, siswa tunarungu memiliki lebih banyak permasalahan dibandingkan siswa sekolah umum lainnya. Keterbatasan fisik, perasaan rendah diri lebih besar, keterbatasan kemampuan, dan sebagainya. Guru BK diperlukan untuk membantu siswa tunarungu bukan hanya mengatasi permasalahan diri, namun membantu siswa mengarahkan potensi diri yang dimilikinya. Jadi, kesimpulannya adalah penelitian ini mengenai bimbingan dan konseling belajar pada siswa disabilitas tunarungu, serta sikap siswa ketika melakukan pelajaran yang ada di dalam kelas. Bentuk bimbingan belajar yang diberikan oleh guru pendamping yaitu berupa arahan terkait apa saja yang harus dilakukan siswa dan mendampingi siswa yang kesulitan ketika melakukan proses pembelajaran. Bimbingan belajar yang diberikan oleh guru pendamping berpengaruh terhadap sikap siswa di kelas. Guru dapat membuat suasana kelas secara kreatif sehingga siswa juga dapat aktif berada di dalam kelas. Demikianlah pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.